Selamat datang di channel Cerita Dodo. Kali ini aku pengen cerita horor lagi, tapi kali ini ceritanya fiktif dan aku cuma ngarang bebas saja. Jadi mohon maaf kalau ada kesamaan nama, latar, atau bahkan ceritanya. Dan mohon maaf juga untuk pengucapan yang belibet, cerita yang gak jelas. Ya semoga kalian terhibur lah yang mendengarkannya. Oke, mari kita mulai ceritanya. Namanya Adit, seorang siswa kelas 11 SMA yang baru saja pindah ke kampung halaman mengikuti kedua orang tuanya. Adit yang sebelumnya bersekolah di sekolah kota harus mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya di desa tersebut. Alasan orang tua Adit pindah ke kampung halamannya adalah untuk merawat nenek Adit yang saat ini sedang sakit. Adit yang awalnya menolak untuk menetap di kampung halaman orang tuanya perlahan sudah bisa beradaptasi. Adit pun pindah ke sekolah di sana. Tidak sulit baginya untuk beradaptasi di sekolah barunya, mengingat karakternya yang memang supel, friendly, dan mudah bergaul. Hanya saja satu yang menjadi masalah untuknya di sekolah itu. Di sekolah tersebut mengharuskan setiap siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Tapi bagi Adit yang sedikit pemalas, kegiatan itu hanya menambahkan beban untuk dirinya. Tapi mau tak mau, dia memang harus mengikuti peraturan sekolahnya itu. Ya, meskipun ada sedikit rasa malas bagi dirinya. Akhirnya, Adit pun memilih kegiatan ekstrakurikuler musik untuk diikutinya. Ya, setidaknya ekskul itu tidak terlalu membosankan lah baginya, karena dia juga sedikitnya menyukai musik. Ya, walaupun dia nggak jago, tapi dia bisalah sedikit bermain gitar. Walaupun kuncinya hanya itu saja yang dia tahu. Tapi setidaknya untuk ekskul itu tidak terlalu merepotkan baginya lah, karena dia juga sedikit menguasai basicnya. Kejadian ini bermula ketika sudah sebulan lebih Adit mengikuti kegiatan ekstrakurikuler musik tersebut. Kejadiannya sore hari, di mana waktu-waktu seharusnya kegiatan ekskul sudah selesai, tapi Adit dan beberapa temannya tetap harus berada di sekolah karena dalam waktu sebulan ke depan ekskul mereka juga harus menunjukkan kegiatannya, menunjukkan bakat mereka di acara pensi sekolah. Ya, meskipun sekolah mereka bukan sekolah yang terkenal, malah termasuk sekolah yang masih minim fasilitas, tapi untuk ekskul mereka cukup serius sepertinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 petang dan sudah mendekati waktu maghrib. Dan beberapa teman Adit yang tadinya tinggal di sekolah bersamanya pamit pulang dengan Adit. Ya, hari itu memang Adit berencana untuk lebih lama lagi pulangnya. Ya, setidaknya sebelum azan maghrib dia sudah pulang lah. Setelah izin dengan bapak penjaga sekolah, Adit pun kembali ke kelas dengan membawa gitar kesayangannya. Ia pun berlatih sendirian di sana. Tidak berapa lama, tiba-tiba ada seorang anak perempuan yang tidak ia kenal menghampirinya. Ia pun tidak berpikir macam-macam. Di pikirannya, mungkin dia anak kelas lain, mengingat Adit sendiri juga belum lama bersekolah di sekolah itu. "Hei, nama kamu siapa?" Tiba-tiba anak perempuan itu bertanya ke Adit. "Namaku Adit. Kamu siapa? Aku kok gak pernah melihat kamu sebelumnya." "Ya, nama aku Sita. Mungkin kamu gak pernah lihat aku karena kamu juga baru kan di sini. Aku sudah sebulan lebih tidak masuk sekolah karena sakit." Adit pun tidak curiga kepada Sita. Dan tiba-tiba Sita berkata kepada Adit, "Kamu dari ekskul musik kan? Sedang latihan ya? Untuk pentas bulan depan. Mau nggak kalau aku temani? Kamu yang main gitar, aku yang nyanyi. Siapa tahu kalau latihannya berdua jadi lebih bagus daripada sendirian kan?" Dan Adit pun
mengiyakan tawaran dari Sita. Sore itu, Adit latihan ditemani Sita. Dan setelah latihan usai, mereka pun berjanji untuk bertemu kembali esok sore untuk latihan bersama lagi. Sesampai di rumah, Adit pun menceritakan tentang Sita ke ibunya. Dengan perasaan berbunga-bunga, ia pun menceritakan tentang perempuan itu ke ibunya. Dan ibunya tanpa menaruh curiga hanya tersenyum, mengetahui bahwa anak lelakinya sepertinya sedang jatuh cinta. Di sekolah pun, Adit menceritakan tentang Sita ke teman-temannya. Tapi yang anehnya, teman-teman Adit tidak ada yang mengenal Sita. Satupun dari mereka tidak ada yang mengenali Sita. Tapi ya Adit tetap tidak curiga. Siapa tahu memang Sita tidak terkenal di sekolah itu. Karena kan banyak siswa di sekolah itu. Sudah hampir 1 bulan berlalu. Yang berarti jadwal pensi sekolah mereka juga hampir tiba. Selama itu pula, setiap sore Adit selalu latihan bersama Sita. Tapi yang anehnya, kenapa setiap sekolah Sita tidak pernah masuk? Yang bodohnya lagi, Adit tidak pernah mencari tahu ke guru-guru siapa Sita sebenarnya. Dia hanya bertanya ke teman-teman yang ia kenal. Dan tetap saja tidak ada yang mengenali Sita. 2 hari sebelum pensi, Adit bercerita ke ibunya tentang Sita. Tentang keanehan yang selama ini Sita tunjukkan ke Adit. Dan tentang keanehan kenapa Sita tidak pernah masuk sekolah. Sementara setiap sore Sita selalu menemaninya saat latihan ekskul. Mendengarkan cerita Adit, tentu saja respon ibunya juga sedikit heran dengan apa yang Adit ceritakan. Tak sampai di situ, tiba-tiba ibunya juga bercerita. Waktu dia SMA, dia juga sekolah di SMA yang sama dengan Adit saat ini. Dan saat itu, ia mempunyai teman yang bernama Sita juga. Tapi ya di pikiran ibu Adit, kan ada banyak ya yang namanya Sita. Tidak mungkinlah Sita yang ia kenal. Apalagi kalau Sita yang dia kenal, pasti sudah seumuran dengan dia. Tapi tiba-tiba ibunya Adit tersentak. Sita, kalau nggak salah, Sita kan teman aku itu sudah meninggal. Meninggalnya bunuh diri pula, menjelang kelulusan waktu SMA dulu. Dan dia bunuh diri dengan cara gantung diri, dan dia pun meninggalnya di salah satu ruangan kelas di sekolah tersebut. Tapi ya nggak mungkin lah yang dijumpai Adit arwahnya Sita. Mana mungkin sih. Ibunya Adit mulai denial dengan pikirannya sendiri saat itu. Mulai ada penyangkalan-penyangkalan di pikirannya. Dan juga ada sedikit rasa ya nggak mungkin lah gitu. Akhirnya pensi pun telah selesai. Adit bersama ekskulnya tampil dengan baik hari itu. Tapi masih ada yang mengganjal di Adit. Hal yang mengganjal itu tentang Sita. Siapa Sita sebenarnya? Kenapa ia tidak pernah masuk sekolah? Dan kenapa ia selalu ada setiap sore saat Adit sedang latihan? Tapi Adit pun tidak mau ambil pusing dengan Sita. Ya siapa tahu kalau emang Sita selama ini tidak pernah sekolah, atau dia emang malas saja. Tapi karena bosan di rumah, makanya setiap sore di sekolah menjumpai Adit. Sudah 1 minggu pensi berlalu, dan Adit pun tidak pernah lagi menjumpai Sita. Tapi ia juga tidak mau ambil pusing tentang Sita. Ya dia mulai berpikir lagi, mungkin saja Sita memang malas sekolah, atau memang dia sudah berhenti sekolah. Entahlah. Adit pun perlahan mulai bisa menepis pikirannya tentang Sita. Sampai hari itu tiba. Ketika selesai makan malam, ibunya Adit pun memanggilnya dan berkata, "Dit, coba dia lihat. Ini buku tahunan sekolah ibu. Lihat deh teman-teman ibu." Adit pun mulai memperhatikan satu persatu foto di buku tahunan tersebut. Sampailah matanya berhenti di satu foto seorang anak perempuan yang sepertinya ia kenal. Dan ia pun kaget lalu bertanya ke ibunya, "Bu, ini Sita yang Adit ceritain itu loh, yang setiap sore selalu nemenin Adit latihan ekskul." Ibunya pun kaget, "Kamu bertemu Sita yang ini?" "Iya, kami selalu bertemu di kelas 11 IPA 2. 11 IPA 2, Dit.
Ibunya pun kaget. Kelas 11 IPA 2 adalah tempat di mana Sita gantung diri waktu itu. Dan ibunya pun mulai bercerita ke Adit tentang Sita temannya tadi. Namanya Sita Amalia. Seorang siswi yang dikenal pandai bernyanyi, ceria, dan mudah bergaul. Terlebih lagi juga terkenal di kalangan laki-laki, terutama di kalangan laki-laki populer kala itu. Tapi yang membuat mereka heran, menjelang kelulusan, Sita terlihat sangat depresi, seperti kehilangan semangatnya, seperti kehilangan harapan. Sampailah pada suatu titik, tiba-tiba Sita ini ditemukan tewas gantung diri di ruangan kelas 11 IPA 2. Mendengar cerita ibunya, tentu Adit sangat kaget. Jadi Sita yang aku temui itu Sita teman ibu yang sudah meninggal. Dan apalagi aku sering latihan di kelas itu, jadi dia datang menemui aku gitu. Dengan terbata-bata, Adit berkata ke ibunya. Ibunya Adit pun berkata kepada Adit, "Ya, mungkin dengan kamu bermain gitar di kelas di mana ia bunuh diri, ia terpanggil untuk kembali bernyanyi. Mungkin ia kangen bernyanyi. Apalagi semasa sekolah dulu kan, dia emang terkenal pintar bernyanyi. Semua tahu kalau suaranya bagus. Mungkin dia kangen bernyanyi. Mungkin dia rindu masa-masa sekolah dia dulu." Mendengar ibunya bercerita, Adit pun hanya bisa diam dan mulai berpikir. Ia pun berpikir, akhirnya misteri tentang Sita terpecahkan, tentang kenapa ia tidak pernah masuk sekolah dan kenapa tidak ada yang tahu tentang dia. Ya, masuk akal sih, karena emang Sita tidak pernah ada sebelumnya. Tidak pernah ada bagi dirinya dan juga bagi teman-teman sekolahnya. Karena Sita merupakan teman sekolah ibunya yang sudah meninggal. Dan malam itu Adit hanya bisa terdiam dan